Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi MI Muhammadiyah Madukoro kelas 6. Apa kabar pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pelajaran sejarah kebudayaan Islam, materi Utsman bin Affan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mempelajarinya dengan baik. Sebelum kita memulainya, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita lanjut. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang 5 sub yang akan kita bahas. Yang pertama, Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Yang kedua, Utsman bin Affan masuk Islam. Yang ketiga, Utsman bin Affan menjadi khalifah. Yang keempat, prestasi Utsman bin Affan. Dan yang kelima, sebab berakhirnya kekhalifahan Utsman bin Affan. Yang pertama, Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Utsman dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-6 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama asli beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdisi bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ayahandanya Affan ibnu Abi As, keturunan Bani Umayyah yang cukup disegani pada saat itu. Jika ditelusuri silsilah keturunan dengan Nabi, maka akan bertemu pada kakeknya yang keenam, yaitu bernama Abdi Manaf ibnu Qusay. Utsman adalah saudagar sukses yang berlimpah kekayaan harta. Namun meskipun demikian, beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati, pemalu dan dermawan, sehingga beliau begitu dihormati oleh masyarakat di sekelilingnya. Itu adalah kisah Utsman sebelum masuk Islam. Kemudian kita lanjut lagi. Beliau dilahirkan di Thaif. Sebagian berpendapat ada yang mengatakan di Mekah. Beliau lebih muda dari Rasulullah selisih 6 tahun. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubaid bin Abdi Syam bin Abdi Manat. Karena kebaikan akhlak dan muamalahnya, beliau dicintai oleh suku Quraisy dan nama panggilannya Abu Abdullah. Juga diberi gelar Zunurain, yaitu mempunyai 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Dari pernikahannya dengan Ruqayyah lahirlah anak laki-laki, tapi tidak sampai besar, meninggal saat umur 6 tahun. Beliau mempunyai 9 anak laki-laki dan 6 perempuan. Beliau hidup di tengah-tengah musyrik Quraisy yang mempunyai kepercayaan dan adat istiadat yang kotor. Beliau menjabat menjadi khalifah selama 12 tahun, dan perjuangan membela agama Islam tidak hanya dengan harta saja, melainkan juga dengan seluruh jiwa raganya. Jadi itu adalah biografi tentang Utsman bin Affan. Yang kedua, Utsman memeluk Islam. Masuknya Utsman ke dalam Islam berawal dari sebuah suara dalam mimpinya. Di bawah rindang pohon antara Ma'an dan Az-Zarqa yang menyarankan agar beliau segera kembali ke Mekah, sebab orang yang bernama Muhammad telah muncul membawa ajaran baru yang kelak akan merubah dunia sebagai utusan Tuhan. Setelah terbangun dari mimpinya, beliau bergegas kembali ke Mekah dan menanyakan hal ihwal ataupun makna yang tersimpan dari kejadian yang menimpanya. Kemudian beliau bertemu dengan Abu Bakar dan mengajak untuk mengikuti langkahnya yang lebih dahulu memeluk Islam. Lalu menghadaplah keduanya kepada Rasulullah untuk menyatukan keislaman. Itu adalah cerita dari Utsman bin Affan untuk memeluk Islam. Jadi itu kisahnya. Kemudian kita lanjut ke 3, yaitu masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6, yang anggotanya dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Keenam anggota panitia itu adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Tolhah bin Ubaidillah.
3 hari setelah Umar meninggal atau wafat, bersidanglah panitia 6 itu. Abdurrahman bin Auf memulai perbincangan dengan mengatakan siapa di antara mereka yang bersedia mengundurkan diri. Lalu ia menyatakan dirinya mundur dari percalonan. 3 orang lainnya menyusul, tinggallah Utsman dan Ali. Abdurrahman ditunjuk menjadi penentu. Lalu ia menemui banyak orang meminta pendapat mereka. Namun pendapat masyarakat pun terbelah menjadi 2. Sidang pun memutuskan sebagai khalifah yaitu Utsman bin Affan. Ali sempat protes. Abdurrahman adalah ipar Utsman. Mereka sama-sama keluarga Umayyah. Sedangkan Ali sebagaimana Muhammad adalah keluarga Hasyim. Sejak lama kedua keluarga itu memang bersaing. Namun Abdurrahman meyakinkan Ali bahwa keputusan adalah murni dari nurani. Ali kemudian menerima keputusan itu. Akhirnya Utsman bin Affan menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Baik, sekarang kita lanjut yang keempat yaitu prestasi-prestasi Utsman bin Affan. Masa kekhalifahannya merupakan masa yang paling makmur dan sejahtera. Konon ceritanya sampai rakyat haji bisa berkali-kali. Bahkan seorang budak dijual sesuai berdasarkan berat timbangannya. Beliau adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam yang kelima yaitu haji. Beliau mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara. Hal ini belum pernah dilakukan oleh seorang khalifah sebelumnya. Baik, sekarang kita lanjut prestasi yang diperoleh selama beliau menjadi khalifah. Yang pertama yaitu perluasan wilayah Islam. Utsman itu harus bekerja keras lagi dalam mempertahankan dan melanjutkan perjuangan panji Islam. Sebab berbagai ancaman dan rintangan akan semakin berat. Mengingat pada masa sebelumnya telah tersiar tanda-tanda adanya negeri yang pernah ditaklukkan oleh Islam hendak berbalik memberontak padanya. Mereka di sana sini banyak kesulitan. Namun demikian pemerintahan Islam berhasil memusnahkan gerakan pemberontak sekaligus melanjutkan perluasan ke negeri-negeri Persia lainnya. Sehingga kota besar seperti Hisra, Kabul, Turkistan berhasil jatuh di tangan Islam. Dan juga di daerah lain yang membelot dari pemerintah Islam seperti Khorasan dan Iskandaria dapat ditaklukkan oleh Panglima Amr bin As atas usulan Panglima Abdullah bin Abi Sharaf. Yang kedua yaitu pembentukan armada laut. Pembentukan armada laut bermula dari adanya rencana Utsman bin Affan untuk mengirim pasukan ke Afrika, Mesir, dan Siprus. Daerah tersebut adalah daerah yang harus melewati lautan. Pada saat itu juga Muawiyah, gubernur di Syria, harus menghadapi serangan angkatan Romawi di daerah provinsinya. Untuk itu, ia mengajukan kepada Utsman bin Affan untuk membangun armada laut. Permintaan pun dikabulkan, dan pembangunan armada laut itu merupakan pertama di dunia. Selain itu, pemberangkatan pasukan ke Siprus yang melalui lautan dan juga bangsa Romawi melakukan serangan ke Mesir dan berhasil menguasai Alexandria, memaksa umat Islam harus membangun armada laut. Itu kenapa Utsman mendirikan armada laut. Kemudian pada saat itu pasukan dipimpin oleh Abdullah bin Qusay al-Harisi atau sering disebut Amirul Bahar. Dan pada tahun 651 Masehi, pasukan Islam dapat mengalahkan pasukan bangsa Romawi yang sebelumnya menguasai Alexandria pada tahun 604. Yang ketiga yang dilakukan Utsman yaitu kodifikasi Al-Quran. Apa toh itu kodifikasi Al-Quran? Motif pengumpulan Al-Quran adalah perbedaan bacaan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan. Dalam hal ini Utsman memerintahkan sahabatnya yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham untuk menyalin mushaf yang ada di tangan Sayyidah Habsah.
Utsman berpesan jika ada yang berbeda pendapat tentang hal Al-Quran, maka tulislah dengan ucapan lisan Quraisy, karena Al-Quran turun di Quraisy. Setelah disalin, kemudian Utsman mengembalikan mushaf tersebut kemudian mushaf yang disalin tersebut 4 diantaranya dikirim ke daerah Islam yang dan 1 disimpan di Madinah, dan khusus untuk Utsman, dan mushaf tersebut disebut mushaf Utsmani. Itu adalah hal yang dilakukan Utsman dalam kodifikasi Al-Quran. Kemudian yang kelima yaitu sebab berakhirnya kekhalifahan Utsman bin Affan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui akan terjadi fitnah di masa pemerintahan Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Dan kabar Allah SWT kepada beliau karena kecintaan beliau kepada Utsman serta antusias beliau untuk memberikan kemaslahatan bagi umat setelah beliau. Beliau pun mendoakan Utsman dan mengabarkan kepadanya dengan hal-hal yang berkaitan dengan fitnah ini yang berakhir dengan terbunuhnya beliau. Dan Nabi bersemangat untuk merahasiakan kabar ini hingga hal tersebut tidak sampai kepada kita, melainkan apa yang telah dikatakan oleh Utsman ketika terjadi fitnah. Ketika dikatakan kepadanya, mengapa engkau tidak memerangi? Beliau mengatakan, tidak, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengambil sumpah dariku dan sebenarnya aku bersabar hal ini. Pada mulanya pemerintah Khalifah Utsman bin Affan berjalan lancar. Hanya saja seorang gubernur Kufah yang bernama Mughirah dipecat oleh Khalifah Utsman dan diganti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas atas dasar wasiat Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian beliau memecat pula sebagian pejabat tinggi dan pemberas yang kurang baik. Untuk mempermudah pengaturan lowongan kursi para pejabat dan pemerintah ini diisi dan diganti dengan famili-famili beliau mempunyai kemampuan dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, karena Utsman mengangkat dari keluarga, jadi banyak sekali yang menentangnya. Nah, ini adalah data-data ataupun pejabat-pejabat yang diangkat oleh Utsman. Yang pertama yaitu Abdullah bin Sa'ad, kemudian ada Abdullah bin Amir, kemudian ada Walid bin Uqbah, kemudian yang keempat ada Marwah bin Hakam. Tindakan beliau terkesan lebih memilih familinya merupakan salah satu kekurangan kekhalifahan pada masa Utsman bin Affan. Nah, pada saat itu mereka mengalami polemik walaupun tuduhan tersebut beralasan karena pribadi Khalifah Utsman bersih. Jadi pada waktu itu Khalifah Utsman memilih pejabat-pejabat yang diambil dari keluarganya, kemudian tindakan itu ditentang oleh masyarakat ataupun warga pada saat itu. Kemudian Utsman berakhir karena tindakan yang dikenal tidak baik oleh masyarakat itu. Kemudian kita lanjut yang terakhir yaitu akibat buruk pasca terbunuhnya Umar. Tragedi pembunuhan terhadap Khalifah Utsman merupakan sebab terjadinya banyak fitnah. Tragedi tersebut merupakan awal muncul fitnah di tengah umat ini, hingga berubahlah hati-hati para manusia, nampak perbedaan di mana-mana. Mulainya penyimpangan dari Islam dan dalam akidah dan syariat. Sungguh pembunuhan terhadap Utsman merupakan sebab utama terjadinya banyak fitnah dan karenanya umat ini terpecah belah hingga hari ini. Nah, oleh karena itu umat Islam memeras darah dengan sanad kepada semuanya supaya ini semua bisa berakhir. Terima kasih. Pembelajaran pada hari ini ada soal untuk kalian, silahkan dijawab dan bisa dikumpulkan. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ada kurang dan lebihnya dalam Pak Andri menyampaikan materi pada saat ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.